Misalkan kita sudah biasa di masjid, kita melihat orang-orang yang ahli maksiat, kita atur jarak sama dia. Kita tidak mau dekati dia, karena mungkin kita menganggap kita lebih baik daripada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bughdun zabil al-mudnib. Akhraja Ibnu Asakir an Abi Kilabah anna Abu Darda radhiyallahu anhu marra ala rajulin qad asaba dhanban fakanu yasubbunahu wa qala ara'aytum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhriji qalu bala qala fala tasubbu akhakum wahmadullaha alladhi aafakum qalu afala tubghiduhu qala innama abghidu amalahu fa idza tarakahu fa huwa akhim kadza fil kanz. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي كلابة مثله وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا ولا تكونوا عوانا للشيطان عليه تقول اللهم اغزه اللهم لعنه ولكن صلى الله العافية وإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت وإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه. سلامة الصدر من الغش والحسد. أخرج أحمد بإسناد حسن والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتلو الآن عليكم رجل من أهل الجنة وطلع رجل من الأنصار تنطف ليته ومن وضوئه وتعلق نعله بيده الشمال فلما فقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلته قال نعم. قال أنس فكان عبد الله ابن مسعود وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 ليالي ولم يره يقوم من الليل شيئا غير أن إذا تعارى تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مرت 3 ليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرات يتلو عليكم الآن رجل إليك فانظر ما عملك واقتدي بك فلم أراك عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هؤلاء إلا ما رأيت فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجر في نفس البزار بناوه. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 hadis mengenai bagaimana kita mementingkan juga amalan hati di samping kita mementingkan amalan zahir. Yang pertama yaitu hadis mengenai membenci dosa bukan pendosanya, ya, membenci dosa bukan pendosa. Sekarang ini Masya Allah kebanyakan orang kalau sudah taat, terkadang dia bukan membenci dosanya, tetapi yang dia benci orangnya. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, begitu juga dengan para sahabat, bagaimana bersikap kepada para pelaku maksiat. Terutama kita ini manusia biasa. Kita bukan para nabi, para rasul yang namanya mereka tuh punya sifat ismah atau terpelihara, terjaga dari dosa, maksum. Kita ini bukan orang maksum. Kita ini pasti ada kesalahan. Maka bagaimana kita bersikap sudah diceritakan dalam hadis ini. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Abu Kilabah bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu melewati seorang lelaki yang telah mengerjakan suatu dosa. Kemudian teman-temannya Abu Darda mereka mencela orang tersebut. Maka Abu Darda setelah mendengarkan mereka mencela orang tersebut, Abu Darda mengatakan, bagaimanakah pendapat kalian apabila kalian menemukan teman kalian, salah seorang teman kalian
masuk ke dalam sumur, apakah kalian tidak akan mengeluarkannya? Maka para sahabat Abu Darda mengatakan, bala, tentu kami akan mengeluarkan seorang tersebut daripada sumur itu. Maka Abu Darda mengatakan, wala tasubbu akhakum, maka jangan kalian cela atau mencaci maki saudara kalian. Wahmadullaha alladzi afakum, akan tetapi kalian hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kalian dari perbuatan dosa tersebut. Maka ada suatu amalan dalam kitab Majarrabi itu disebutkan, kalau kita melihat suatu perbuatan buruk atau sebuah kecelakaan yang buruk atau kematian yang buruk, maka kita baca ini, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, bukan kita mengejek, tetapi kita memuji kepada Allah SWT. Allah SWT telah menyelamatkan kita daripada dosa tersebut atau daripada kecelakaan buruk tersebut. Yang artinya tadi, alhamdulillahilladzi faddalana afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpamu dan telah memberikan aku keutamaan daripada hamba-hamba Allah SWT yang lain dengan keutamaan yang besar. Hadirin mulia, maka kata para ulama, kalau kita baca doa tersebut sampai kita mati, maka dosa ataupun perbuatan maksiat tersebut atau kecelakaan buruk tersebut selama-lamanya tidak akan menimpa kita. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Darda, kamu kenapa nak marah sama dia? Maka Abu Darda mengatakan, aku hanya marah kepada amal perbuatannya. Namun apabila dia telah meninggalkan perbuatan buruknya tersebut, maka dia tetap saudaraku. Tetap kita sapa, ya. Tetap kita tegur, tetap kita kasih salam. Jangan mentang-mentang kita sudah ahli masjid, lihat pelaku maksiat, cuek. Lihat orang cuma di pinggir jalan, pergi. Seakan-akan merasa kita manusia paling suci. Nauzubillah min dzalik, suatu saat nanti mungkin Allah balik. Orang yang tadinya di jalan jadi ahli masjid. Orang yang tadinya ahli masjid bersengketa segala macam urusan, akhirnya jauh dari masjid. Kita minta perlindungan dari Allah. Maka kita selalu husnuzon. Yang kita benci itu bukan pelakunya, tetapi dosa tersebut. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila kalian melihat saudara kalian mendekati atau telah melakukan suatu dosa, maka janganlah kalian menjadi temannya syaitan. Siapa temannya syaitan itu? Yaitu orang yang mengatakan Allahumma ghfir. Kita punya kerisauan, kita ada rasa sedih, ya. Melihat orang maksiat kita ada rasa sedih. Kita dekati, kita rangkul, kita bujuk, kita ikram sampai dia menjadi ahli taat. Itu perbuatan yang sangat mulia dan itulah contoh daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengatakan seperti itu, akan tetapi mintalah kepada Allah SWT al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Keselamatan atau perlindungan atau penjagaan dari Allah. Karena boleh jadi hadirin mulia, dengan sebab lisan kita yang kotor, kita mencela pelaku maksiat, Allah balik keadaan. Kita berlindung kepada Allah SWT. Ingat sekali lagi, yang kita benci adalah kemaksiatannya, bukan orangnya. Jangan sampai sebab kemaksiatannya kita jauhi, tapi kita tambah dekat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah mengucapkan kepada salah seorang apa yang kami tidak ketahui, kecuali setelah kami melihat tanda-tanda kematiannya. Kalau belum mati belum finish, ya. Kalau belum mati belum finish, belum selesai. Kita ini ahli kebaikan atau ahli maksiat, kita belum tahu. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Apabila seseorang dari kami
dia akhir kehidupannya ditutupi oleh kebaikan, maka kami mengetahui, akhirnya kami pun mengetahui, mengambilkan kesimpulan bahwasannya dia adalah ahli kebaikan. Dan apabila seseorang tersebut akhir kehidupannya adalah keburukan, maka kami khawatir jangan sampai kami mati dalam keadaan demikian. Yang kedua, bersihnya atau selamatnya hati daripada dendam dan hasad. Bersihnya hati daripada dendam dan hasad. Ini banyak menimpa kita. Akhraja telah meriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad hasan, begitu juga dengan Imam Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, pernah kami suatu ketika duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian seseorang dari ahli surga. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang dari kaum Ansor yang dia menyika air dari jenggotnya, air bekas wudu dari jenggotnya, dan dia kemudian memegang sendal dengan tangan kirinya. Maka tatkala keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hari yang kemarin, akan muncul kepada kalian salah seorang dari ahli surga. Begitu juga pada hari yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengulangi sabda beliau tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi, maka aku pun mengejar orang tersebut. Dan aku mengatakan, wahai fulan, aku ini sekarang lagi masalah sama ayahku. Maka aku telah bersumpah aku tidak akan pulang ke rumah sampai 3 hari. Bolehkah engkau memberikan aku tempat untuk tidur atau tempat untuk tinggal bersamamu sampai berlalu sumpahku tersebut, sampai berlalu 3 hari tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, ya boleh. Anas melanjutkan ceritanya. Maka Abdullah bin Mas'ud melanjutkan ceritanya bahwasanya dia bermalam bersama fulan orang Ansar tersebut yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW. Maka selama malam-malam tersebut dia tidak pernah melihat fulan itu, sahabat Ansar tersebut, sholat malam sama sekali, kecuali apabila dia kaget, maka dia membalikkan tubuhnya dari tempat tidurnya sambil dia berzikir kepada Allah SWT. Dia bertakbir, kemudian dia melakukan hal tersebut tanpa sholat dan cuma berzikir saja ketika dia kaget sampai datang sholat subuh. Maka Abdullah melanjutkan, hanya saja aku tidak melihat atau aku tidak mendengar dia mengatakan sesuatu kecuali hanya kebaikan saja. Jadi orang ini dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Maka ketika telah berlalu 3 hari dan hampir-hampir aku meremehkan amalannya, akhirnya aku berkata, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan ayah saya. Saya tidak mendiamkan dia dan juga saya tidak menjauhi dia. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai engkau sebanyak 3 kali. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki dari ahli surga. Maka muncullah engkau sebanyak 3 kali sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan. Maka hal itu mendorong aku untuk menginap di rumahmu agar melihat amalan apa sih yang menyebabkan engkau mendapatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika aku dekati engkau, aku tidur malam bersama engkau, aku tidak mendapati apa-apa kecuali engkau hanya tidur dan ketika kaget kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tersebut mengatakan, apa yang kamu lihat itulah amalan saya. Apa yang kamu lihat itulah amalan saya. Akan tetapi seperti itu. Ketika dengan yang buruk-buruk kita nisbatkan kepada kita, tetapi yang baik-baik kita nisbatkan atau kita kaitkan dengan orang lain. Jangan kebiasaan kita ketika kita mendengar taklim atau ceramah agama, kalau yang buruk-buruk kita langsung ingat teman kita, ini dia nih. Ini dia nih. Tapi ketika yang dengar yang baik-baik dalam hati, masya Allah, ini saya semua ini. Ya? Yang buruk-buruk sama orang lain, giliran yang baik-baik dia monopoli sendiri. Ya, ini dia
Ini contoh orang yang salah menempatkan suatu hadis ketika dia mendengarkan hadis dibacakan kepadanya. Maka bagaimana hari mulia, kita sama-sama berusaha untuk menjaga amalan zahir kita maupun menjaga amalan batin kita. Dan bagaimana juga kita ada kerisauan terhadap saudara-saudara kita. Semua ini orang-orang Islam. Ya, kita tinggal bagaimana untuk bisa membuat mereka itu cinta datang ke masjid, yaitu kita tunjukkan akhlak yang baik, kita rangkul mereka, kita nasihati dengan baik, kita ikram mereka. Maka mudah-mudahan nanti semuanya ini akan menjadi